Hai Sobat Budaya, dengan POV, waktu dan juga tempat yang beragam, saat ini Sobat Budaya lagi menyaksikan podcast Taman Budaya Yogyakarta. Halo Sobat Budaya, salam budaya, lestari budayaku. Saya Pelagia Sparman di sore hari ini atau dengan waktu yang tentunya juga akan berbeda-beda dari Sobat Budaya ya. Tergantung Sobat Budaya kapan menyaksikan podcast ini. Tapi karena tadi Gia habis mengambil selfie atau swafoto, nah ini pasti berkaitan dan dia juga bakal spill mengenai yang namanya fotografi. Kayaknya udah gak asing ya Sobat Budaya mengenai fotografi ini karena menjadi bagian dari kehidupan masing-masing. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi Sobat Budaya, ini membuat kita juga semakin dekat dengan yang namanya fotografi atau juga beberapa platform media sosial untuk kita bisa memamerkan nih, entah itu hasil karya fotografinya, dokumentasi, dan lain sebagainya. Dan kalau Sobat Budaya mau tahu apa sih yang bakal di-spill di kali ini, di podcast kali ini, Sobat Budaya, Gia bakal ngobrol dengan dua orang yang juga nggak jauh-jauh sebetulnya kehidupannya dengan yang namanya fotografi dan desain. Dan ternyata Taman Budaya Yogyakarta ini punya satu rangkaian yang baru pertama kali akan dilakukan, yaitu lomba fotografi. Dan di sebelah kanan Gia saat ini sudah ada dua orang yang punya sisi humanis. Jangan ditahan ya kalau mau ketawa ya Mas Dito ya Pak Budi ya. Nggak usah tegang nih dengan segala surprise yang ada di hari ini. Mas Dito, halo, apa kabar? Baik. Semoga sehat-sehat selalu ya. Sip. Wih, sip bos deh gitu. Dan juga Pak Budi, selamat siang, selamat bergabung juga sama kita di podcast Taman Budaya Yogyakarta. Mungkin untuk Sobat Budaya yang selama ini sudah melihat adanya Mas Dito dan juga Pak Budi, kita perkenalkan sedikit lagi ya untuk Sobat Budaya yang mungkin masih bingung siapakah kedua orang di hadapan dari Sobat Budaya. Ini sudah ada Pak Budi Iwono, atau dengan nama yang lebih terkenalnya adalah Budi Sisi Lain gitu ya. Ini kenapa Pak kok Pak Budi Sisi Lain Pak? Iya, nama Budi ini kan nama pasaran banget ya. Bahkan dulu ada di buku ajar bahasa Indonesia kelas ED. Jadi kalau generasi ke sana tuh tahu namanya, contoh ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi ya. Dan ternyata nama itu ada life cycle-nya ya. Oke. Jadi kalau hari ini ada bayi laki-laki dikasih nama Bambang, Budi, Agus, misalnya kesannya bayinya tua itu. Oke. Iya, kita ditimang gini-gini kok. Halo Bambang, bayinya tua. Oke. Karena namanya jadi ternyata vibes-nya bawaannya ke sana ya. Kalau sekarang namanya Kevin. Oh Kevin. Apa ini jangan Mas Kevin namanya? Yono gitu. Oke, ternyata ada sisi lain dari nama Budi itu sendiri nih Sobat Budaya. Tapi memang Pak Budi ini saat ini memang aktif juga di bidang fotografi dan desain mungkin ya. Karena memang kalau kita lihat juga nih dari clue-nya Sobat Budaya, Pak Budi ini memang seseorang digital imaging artist yang juga sekaligus dosen di STSRD Visi. Tapi karena tadi dia bilang ada spill adalah rangkaian acara dari lomba fotografi dan pameran, nanti kedudukannya akan seperti apa, keterlibatannya akan seperti apa, nanti akan kita cari tahu lebih lanjut lagi. Gia bergeser dulu ke sebelahnya, Mas Kevin. Oh bukan, bukan Mas Kevin, Mas Yono ya? Mas Yono. Oke, ini sudah ada Mas Arsita Pinandita, tapi sering dikenalnya dengan nama Mas Dito. Kenapa tuh Mas? Ada alasan juga nggak nih Mas? Enggak ya, mungkin biar namanya jadi nama yang lebih apa ya, nama panggung aja deh. Oh, nama panggung aja, singkat jelas padat gitu ya, biar lebih terkenal gitu mungkin ya. Oke, ear catching gitu. Kan beda kalau panggilannya Dito dengan Dita kan beda. Nama panggung dangdut Dito Parabola. Oh baik, ada parabolanya nama dangdutnya, panggungnya. Tergantung panggung berarti ya Mas ya? Iya. Tergantung panggung. Nanti kita lihat lagi kira-kira kalau di panggungnya dari lomba fotografi dan pameran ini akan seperti apa ya kira-kira. Ditunggu ya untuk Sobat Budaya namanya. Dan kita juga akan memperkenalkan kembali juga kalau Mas Dito ini adalah seseorang siapa ya gitu. Jadi memang juga aktif ya sebagai pengajar atau dosen di DKV Institut Teknologi Telkom Purwokerto, teman-teman atau Sobat Budaya. Untuk lebih lanjutnya, kalau selain menjadi dosen, Mas Dito
apalagi ya yang dikerjakan nih? Apa ya? Paling main game. Main game ya? Expert banget kayaknya main game ya? Besok jadi atlet game ini kayaknya langsung. Game sama poker. Oke, kedua itu ternyata ada sisi lainnya. Bukan cuma Pak Budi yang punya sisi lain. Nah, itu dia mungkin secara singkat perkenalan kita. Memang kalau misalkan Mas Dito ini juga cukup kegiatan atau proses berkesenian mungkin ya, atau berkreasinya juga sangat berkaitan dengan hal-hal yang namanya visual. Ya. Selain aktif juga menjadi kurator, pengajar seperti itu ya Mas Dito ya. Ya. Beberapa kali memang sudah ketemu tapi nggak kenal deh kayaknya Sobat Budaya. Mungkin setelah ini akan kenalan. Nah, ini juga untuk Pak Budi dan juga Mas Dito. Kemarin kita sempat lihat, kalau Gia sendiri sih sempat lihat dari media sosial. Ternyata Mas Dito dan juga Pak Budi ini sempat sharing ya mengenai yang namanya hasil dari teknologi, yaitu fotografi dan juga desain. Ya. Kemarin habis ada acara kreatif sharing begitu, boleh di-share sedikit nggak? Kemarin tuh sempat membahas apa ya kalau dari kreatif sharing itu? Ya, ini kan rangkaian dari program salah satu acara di Taman Budaya. Kebetulan Taman Budaya ini acara pertamanya Taman Budaya yang memang spesifik di fotografi. Oke. Gitu ya. Nah, ada 3 rangkaian yaitu kreatif sharing, lomba, dan pameran. Seperti itu. Nah, yang kita awali kemarin adalah di kreatif sharing. Kreatif sharing, seharusnya kita bertiga di sini posisinya adalah kurator untuk pamerannya. Kita ada bertiga sebetulnya, tapi ada satu yang berhalangan hadir karena sedang ada membuka pameran ya. Jadi ada saya, ada Pak Budi, sama satunya Mas Rangga. Nah, kemarin kita di kreatif sharing itu kita bertiga sebetulnya membicarakan tentang apa ya, perkembangan fotografi hari ini, posisinya fotografi dalam kesenian saat ini seperti apa, dalam teknologi seperti apa, dan harapannya sih di kreatif sharing itu audiens atau publik bisa membayangkan gimana nanti ketika nanti ikut lomba dan berpamerannya seperti apa kan gitu. Jadi tidak tiba-tiba lomba pameran, tidak, jadi ada urutannya gitu. Ada bridgingnya mungkin Ya, ya, ada penjembatannya gimana? Pamerannya punchline-nya. Oh, punchline-nya. Kalau stand up comedian gitu. Iya. Berarti dari bridging, isi langsung punchline-nya dengan pameran. Ini kayaknya memang komedi sekali ya hidupnya ya. Ini seru juga nih kayaknya. Memang ini juga mungkin biasanya kalau di Taman Budaya kan kita dengarnya pertunjukan, baik tari, musik, teater. Nah, fotografi memang ternyata menarik juga. Akhirnya dihimpun juga di dalam bentuk lomba dan pameran fotografi seperti itu. Tapi boleh di-spill juga nggak Pak Budi? Ini tujuannya tuh untuk apa ya? Maksudnya kenapa akhirnya memutuskan mengadakan lomba fotografi dan pameran itu? Baik, jadi sebenarnya gini ya. Saya sendiri cukup apresiat ketika TBY punya ide pengen bikin event fotografi. Karena sampai tadi di pertama kali. Selama ini kan memang di ekspor tentang pertunjukan seni tradisional. Tapi hari ini menjadi satu keharusan ya. Ketika kita harus masuk wilayah digital seperti sekarang, mau nggak mau harus terjun ke fotografi. Bahkan fotografi pun ya, zaman kamera analog dengan digital udah beda. Jadi fotografi ini nggak seiring dengan dunia cetak digital. Karena seseorang motret jepret-jepret upload di medsos selesai. Kalau dulu untuk bisa ngeliat hasilnya harus dicetak dulu sehingga akan beriringan kemajuan cetak digital dengan teknologi fotografi. Sekarang enggak. Maka ketika TBY punya ide bikin lomba ini, sekali lagi saya cukup apresiat dan hasilnya nanti 50 terbaik akan dipamerkan. Otomatis harus dicetak. Nah, ini saya pikir langkah yang cukup istimewa lah dari TBY ya, yang selama ini berkutat tentang seni tradisional, tiba-tiba punya ide untuk membuat masuk ke dunia foto. Karena bagaimanapun fotografi adalah bagian dari budaya. Betul, itu juga bagaimana proses pendokumentasian mungkin ya, sudah lama sekali. Dulu mungkin dari gambar, secara langsung, live dengan tangan, kemudian juga ada alat teknologi kamera tadi analog juga berbeda ternyata dengan digital ya. Ini juga menarik sekali bagaimana bahkan penggunaan analog sekarang udah didigitalkan ya untuk kita melihat hasilnya ya. Jarang sekali yang akhirnya kita lihat perkembangannya dari medium cetak itu sendiri. Nah, kalau boleh di-spill lagi, ini untuk kegiatan dari lomba dan juga pameran fotografi ini tema besarnya apa nih? Seperti temanya sih dulu ya, sweet dulu nggak apa-apa nanti. Temanya sih tentang ini sih ya, tentang aktivitas kebudayaan yang ada di TBY sendiri, karena ini kan jadi program TBY Culture Exploration. Jadi bagaimana kita
kreator itu mengeksplorasi tentang kebudayaan-kebudayaan yang terjadi di TBY. Nah, sebetulnya temanya itu aja sih. Jadi mencoba merekam apa namanya ya, pengamatan langsung gitu tentang apa saja yang terjadi di sini. Apalagi sekarang kan posisi fotografer dalam posisinya sebagai profesi itu kan sekarang cair ya. Artinya siapa saja bisa menjadi seorang fotografer gitu ya, dengan kemampuan yang dengan ya mungkin dengan handphone, dengan kamera yang apapun gitu, tidak harus spesifik gitu. Jadi istilahnya semua bisa terlibat, dan keterlibatan ini yang sebetulnya diinginkan oleh TBY, bahwa kita semua itu bisa menjadi bagian dari seluruh aktivitas yang ada di TBY gitu, melalui karya fotografi. Berarti ada eksplorasi ya, biar jadi kita misalkan bisa tahu kita bagian mana ya dari TBY. Berarti adanya culture exploration tadi itu ya, ternyata yang menjadi tema besar dengan temanya adalah Semarak Warna Seni Budaya di Ruang Taman Budaya Yogyakarta. Berarti apapun yang ditangkap ini berarti yang di sekitaran TBY. Sekitar sini aja. Betul. Berarti masih berhubungan dengan tradisional juga, tradisi juga seperti itu juga. Oke, nah ini mungkin untuk Sobat Budaya nih yang pengen tahu juga lebih lanjut, mungkin informasinya bisa kita akses juga ya di Instagramnya di dari Instagram Taman Budaya. Jadi nanti bisa dicek di sini. Sini ya? Ada enggak? Oh sini ternyata, nggak di sini. Di sebelah sini. Nah ini juga nih, karena tadi sebenarnya tujuannya sudah lihat dari keresahan apa dimulainya. Akhirnya kenapa Taman Budaya Yogyakarta juga memutuskan untuk pertama kali melangsungkan lomba fotografi dan juga pamerannya itu sendiri. Tapi kalau boleh di-spill lagi nih, harus di-spill ya dari Pak Budi atau Mas Dito. Ini ada kriteria atau ketentuan tertentu nggak untuk siapa misalkan atau gimana untuk bisa mengikutinya? Ya mungkin untuk kriteria akan dijelaskan Pak Budi. Oke. Langsung dilempar Sobat Budaya. Saya lupa. Oke. Nyontek nggak apa-apa, nyontek dulu nggak apa-apa nanti. Iya, seperti tadi Mas Dito sampaikan, sekarang semua orang bisa jadi fotografer ya, dalam tanda petik ya, artinya kalau hanya sekedar take foto semua orang bisa. Tidak perlu dibatasi dengan gear atau alatnya, apakah handphone atau mirrorless atau DSLR atau apapun ya. Hari ini semua orang bisa jadi fotografer. Nah memang kalau dari batasnya tadi dibatasi usia ya, tentu untuk anak-anak nggak bisa ikut acara seperti ini. Kemudian objek fotonya juga sekitaran yang ada di TBY ini, dalam kurun waktu tertentu ada kegiatan apa saja yang itu bisa didokumentasikan, dilombakan gitu ya. Kemarin juga sempat, kalau nggak ada lomba gimana? Nah cuman motret jendela TBY, motret tembok TBY, meskipun itu ya sah-sah saja itu kalau dalam sebuah fotografi, karena bagaimana ada permainan komposisi, ada permainan warna, bentuk dan sebagainya. Tapi kalau bicara fotografi sampai pada namanya momen gitu, nah kalau momen jendela, motret jendela momennya apa ya? Kalau misalnya ada event pasar kangen atau kalau ada nanti Serawang atau apapun yang ada di sini, itu sangat menarik untuk diberikan didokumentasikan oleh sebuah foto dan bisa diikut dilombakan. Oke, itu ketentuan yang betul-betul secara umum ya, berarti memang anak, kalau dia nggak bisa ikut ya, usia anak gitu ya. Anak usia dini malahan. Lagi lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya. Aduh. Suka makan kentang ya Pak Budi ya? Kenapa? Karena lucu, jadi kentang gintung gitu. Jadi memang itu juga menjadi salah satu syarat umum ya untuk Sobat Budaya. Kalau usia mungkin kalau karena dia bisa nyontek ya. Ini adalah untuk umurnya dari 18 sampai dengan 30 tahun, betul? Iya. Gitu ya, rentang usia yang boleh mengikutinya. Kemudian juga katanya karya yang dikumpulkan adalah benar-benar karya orisinil dan baru yang belum pernah diterbitkan atau dikirimkan untuk kepentingan apapun ke media manapun. Berarti belum boleh kalau misalkan udah pernah diupload di media sosialnya, nggak boleh berarti ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Karena kan memang rentangnya kan pendek banget ya. Tanggal berapa tuh? Tanggal berapa? Iya. Dan ada di situ kayaknya. Ada. Jadi tanggalnya ada sebetulnya. Ini biar bikin susah aja. Narasumber kita biar agak mikir gitu, agak deg-degan. Termasuk ada ketentuan misalnya nggak boleh diedit dan sebagainya, atau edit yang sifatnya minor untuk sharpening atau tapi kalau edit ditambah digital imaging ditambah foto lain, tadinya nggak ada gajah ditambah gajah di situ, ini nggak boleh ya. Nggak boleh seperti itu. Dan tadi kan ada rentang waktunya ya. Maka baik kurator maupun dewan juri bisa dicek di properties ini
detektifnya dia ambil tanggal berapa, jam berapa akan terdeteksi di situ karena ada dibatasi oleh itu. Itu dia. Jadi memang ada untuk limitasi mungkin segala macamnya ya, untuk mungkin keberjalanan atau adalah orisinalitas dari karya yang dikirimkan seperti itu ya, Mas Dito dan juga Pak Budi. Ini masih aman ya? Belum sayu-sayu matanya ya, karena anginnya lumayan enak ya sore hari ini. Ini kayaknya rezeki Gia. Tadi kita berpindah karena panas, ternyata Mas Dito yang kena panas. Langsung kena cahaya gitu. Langsung glowing. Kayaknya sesuai dosa deh. Oh gitu. Amal dan perbuatan. Ini kalau di sisi fotografi kayaknya bagus ya Mas dengan cahaya seperti ini ya Mas ya. Gitu juga. Nah mungkin sambil kita juga memberikan nafas untuk Pak Budi dan juga Mas Dito, untuk teman-teman atau sobat budaya ini bisa cek lagi untuk ketentuan atau syarat-syarat umum dan juga khususnya ya dari ajang atau lomba dan pameran fotografi di Taman Budaya Yogyakarta. Dan tadi juga udah di spill juga bahwasanya ini rentang waktunya pendek ya Mas Dito ya. Kalau Gia lihat tadi informasinya dari tanggal 2 Juni sampai dengan 27 Juni 2023. Karena memang nanti akan ada proses yang panjang juga. Kalau misalkan dari jumlah yang masuk, dari karya yang masuk, nanti akan dipilih berapakah untuk keluar sebagai juara misalkan? Akan dipilih, sebetulnya pemenangnya ada 5 ya. 3 itu 1, 2, 3, 2 harapan. Tapi yang dipilih semuanya adalah 50. Karena 50 itu nanti akan kita pamerkan jadi bagian dari pameran program ini di Taman Budaya tanggal 26 ya. 26 Juli. 26 Juli untuk pamerannya berarti ya. Tadi proses perlombaannya 2 hingga 27 Juni. Pengumumannya di tanggal yang terpilih atau pemenangnya? Itu nanti di saat pameran. Oh, di saat pameran langsung. Oke, itu dia spillannya. Pokoknya lokasi dan juga ada waktunya. Nah, yang menarik biasanya kalau dari lomba kan adalah adanya atau tidak hadiah, Mas Dito dan juga Pak Budi. Tapi jangan dulu dijawab, karena kita akan jeda dulu, kita akan nafas dulu, dan juga Sobat Budaya bisa kembali bersama kami untuk memberitahu atau juga mungkin untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya dari rangkaian acara lomba dan pameran fotografi di podcast Taman Budaya Yogyakarta. Halo Sobat Budaya, salam budaya lestari budayaku. Kembali lagi bersama Gia yang tentunya juga masih ditemani oleh Mas Dito dan juga Pak Budi. Ini mulai sayu-sayu kayaknya ya, saking sejuknya mungkin hari ini dengan angin dan juga mataharinya yang terpampang nyata sekali. Ini masih mencoba menerima fate-nya mungkin ya, atau takdirnya gitu Mas Dito ya. Destiny. Waduh, destiny. Ini juga mungkin untuk Sobat Budaya, destiny-nya adalah untuk bisa mengikuti lomba fotografi dan juga pameran ya, yang diadakan oleh Taman Budaya Yogyakarta. Sebelumnya tadi Gia minta di-spill nih untuk hadiah, karena hadiah juga menjadi salah satu bentuk apresiasi untuk Sobat Budaya yang mungkin juga ingin berkreasi dalam bentuk fotografi. Nah, Mas Dito, Pak Budi, tolong spill dong angka atau total hadiahnya nih besarannya berapa ya? Ya, jadi kalau total hadiah sebenarnya sih sekitar 10 juta ya. Tapi bagi saya sih hadiah itu bukan tujuan utama ya. Ya. Oke, baik gitu ya, langsung kan tujuan utama gitu. Kita akan beresin itu hadiah bukan. Jadi kalau tadi sampaikan 50 menang pertama akan dipamerkan di TBY, ini sebuah prestasi sebenarnya. Karena untuk bisa pameran TBY itu nggak semua foto, nggak semua karya sih bisa dipamerkan di sini. Jadi kalau toh misalnya tidak bisa meraih juara 1, 2, 3 atau harapan, ikut dipamerkan di TBY ini sebuah prestasi bagi saya. Ya. Dan lepas dari apakah ada fotografer pemburu hadiah, mungkin lomba lain dengan hadiah lebih tinggi banyak ya, banyak. Tapi karena ini tadi panggilan dari budaya, kita melestarikan budaya apa yang ada di TBY, saya pikir ini lebih penting daripada sekedar hadiah tadi itu. Itu dia, quotes of the day-nya sangat menarik. Jadi hadiah atau totalan nominal uang mungkin ya, itu bukanlah jadi satu persoalan yang walaupun memang kehidupan kita sangat butuh uang, tapi bentuk apresiasinya ada yang lebih besar lagi yang dijanjikan oleh teman-teman kurator kedua ini, ada Mas Dito dan juga Pak Budi. Tapi karena kalau Mas Dito dan Pak Budi kan mengkurasi dari pamerannya, kalau dari lomba fotografinya, tim jurinya ada berapa orang nih? Ada 5. 5 orang? 5 orang. Siapa saja boleh dibagikan? 5 orang itu ada Sukri Ghazali, ada Angger Lanang, ada Robert,
Priantoro. Ada Amri, Priantoro. terus ada siapa satu lagi? Angger. Angger. Tadi udah. Oh, Angger udah. Sukri, Robert. Siapa lagi ya? Sukri, Robert, Amri, Siapakah? Aji. Ya. Jadi Aji itu memang dosen dari mana? Dari ISI, dari media rekam ISI. Ya. Kalau Robert juga dosen dosen DKV dan juga praktisi fotografi. Ya. Kalau Sukri memang dia fotografer komersial. Kalau Amri memang dia basicnya foto-foto untuk seni budaya. Terus Angger memang dia storytelling untuk fotografi human interest. Jadi memang memilih 5 fotografi juri-juri ini memang disesuaikan dengan tema yang ada di lomba ini gitu. Karena tadi semarak budaya Ya, itu tadi ya. ya. Jadi mengeksplorasinya pun dari tim juri ada bidang-bidang atau interestnya yang Ya. berbeda-beda Ya. gitu. Nah, Sobat Budaya sungguh menarik bukan kalau misalkan Sobat Budaya ini juga bisa terlibat langsung di ajang atau misalkan lomba fotografi pertama kali yang diadakan oleh Taman Budaya Yogyakarta. Jadi mungkin akan dia ingatkan dulu ya untuk timelinenya. Selain tadi ada 5 juri, Sobat Budaya ini untuk Sobat Budaya yang mau ikutan ini bisa langsung aja kirimkan hasil foto kreasinya. Ini di tanggal mulai pengambilan foto adalah 2 Juni sampai dengan 27 Juni 2023. Kemudian ini untuk pengumpulan karya dari tanggal 30 Juni sampai dengan 7 Juli 2023 dan yang menegangkan adalah pengumuman biasanya. Ini nanti tolong kasih suara drum ya yang menegangkan gitu. Itu ada di tanggal 26 Juli 2023 Sobat Budaya dan pameran fotografinya akan dilaksanakan tanggal 26 sampai dengan 30 Juli 2023. Pengumuman itu pengumuman yang kita 50 untuk pamerannya ya. Oke, itu Nanti yang kalau 50. kita penyerahan hadiah dan sebagainya saat pameran. Oh, dibarengi ya, Ya, dibarengi ya, dengan prosesi saat pameran itu. Nah, ini juga mungkin tapi kalau informasi lebih lanjutnya akan seperti apa update-annya, terus update di Instagramnya Ya. Taman Budaya Yogyakarta. Nah, karena tadi juga sudah ngomongin lagi pameran, ada 50 karya yang akan dipamerkan. Kebetulan kedua narasumber laki-laki yang juga langsung dikasih sinaran matahari. Bukan lagunya Rumpis ya sinarannya ya gitu. Ini juga kita akan langsung tanya nih ngomongin tentang pamerannya karena pameran ini juga menjadi satu wadah apresiasi gitu ya Pak Budi ya. Dan juga Mas Dito bahwasanya ini menjadi bisa jadi awalan mungkin ya. Awalan untuk seseorang yang memang pengen berkreasi di bidang fotografi atau jangan-jangan ada maksud lain nih dari pamerannya. Boleh di-spill nggak Mas Dito? Dari pameran ini itu. Matahari. Ya memang nih kayak karena temanya fotografi ya. Fotografi itu kan dari sejarahnya adalah melukis dengan cahaya. Nah, makanya ini suasananya juga sesuai dengan tema besar fotografi. Oke, kenapa pameran sih sebetulnya ini menjadi penting gitu ya, karena selama ini seperti disampaikan di awal tadi bahwa seluruh kegiatan yang ada di TBY rata-rata lebih ke seni tradisi, seni rupa gitu dalam konteks umum gitu ya, seni rupa dalam konteks umum. Nah, pertunjukan, musik dan sebagainya. Nah, kenapa ini tetap ada pamerannya? Karena ingin coba memberi nuansa baru gitu ya di TBY bahwa fotografi juga bagian dari nilai-nilai kebudayaan itu sendiri gitu ya. Jadi turut bisa dihadirkan bersama-sama dengan program yang lain. Meskipun TBY juga beberapa kali pameran fotografi ya, tapi itu pun kan bukan dari program TBY gitu ya. Tapi ini yang benar-benar program dari TBY untuk memasyarakatkan bagaimana kebudayaan lewat kacamata fotografi, dan ini juga menjadi sebuah statement untuk si peserta sendiri ketika mereka mengikuti lomba ini. Tidak hanya biasanya lomba itu hanya selesai di pemenang saja, juara 1, 2, 3 misalnya, tapi yang selebihnya tidak ada tidak ada perayaan bersama gitu. Makanya di sini kita memilih 50 untuk kita rayakan bersama, terus kita coba untuk menghadirkannya dalam pameran dalam bingkai yang terkurasi tentunya, dan ini juga mengundang audiens lebih luas untuk bisa merasakan gimana sih ternyata yang terjadi selama ini di TBY dengan kebudayaannya, dengan aktivitasnya, dan bisa nggak dari sudut pandang itu ditangkap melalui sudut pandang yang lebih artistik dengan fotografi gitu. Iya, ini ternyata
tujuannya cukup luas dan juga sebetulnya sangat-sangat dekat. Tadi agak ngarang-ngarang aja sih. Saya juga jadi mencoba arangannya yang mana ya gitu. Tapi meyakinkan sekali ini, mengarangnya sangat meyakinkan gitu ternyata. Memang terbiasa melukis dengan cahaya gitu. Langsung ada pancaran gitu, pancaran idenya yang kayaknya wah keren juga ya gitu. Langsung kayak pengen nyebur bareng. Tapi sebenarnya karena ini kan proses kurasinya berarti belum. Prosesnya belum ya Mas ya. Tapi Pak Budi juga tadi kan sempat nyinggung mengenai tadi bagaimana misalkan perbedaan antara kamera analog dan juga digital. Nah, kira-kira ada pengaruh juga nggak untuk proses kurasi di pameran kali ini nanti? Sebenarnya ketika kita kemarin melakukan briefing ya, sempat terjadi perdebatan, ini mau dibatasi nggak alat yang digunakan? Ya. Tapi sampaikan di awal tadi, sekarang semua orang bisa di fotografer ya. Jadi akhirnya diputuskan untuk alatnya, kameranya dibebaskan. Mau kamera handphone boleh, kamera mirrorless boleh, DSLR boleh ya. Dan tentunya karena penilaian tidak hanya pada dari jenis kameranya kan. Ya, bahkan sekarang kamera handphone pun bisa setara dengan pengaturan setting diafragmanya, ISO sama dengan kamera DSLR ya. Dan kalau yang dengan disampaikan oleh Mas Dito tadi, kenapa mudah dipamerkan tadi sudah jelas cukup panjang dan sebenarnya bisa aja pamerannya online bisa aja ya sekarang, tapi kan rasanya beda ya. Apalagi tadi di awal saya sampaikan perkembangan cetak foto dengan dunia foto digital ini nggak berimbang, tapi ketika harus dicetak maka dia akan berimbang bisa. Dan ini salah satu bentuk penghargaan pada karya foto dengan cara dicetak, dipamerkan, ini lebih berharga menurut saya dibanding hanya dipamerkan di media sosial atau disimpan secara online. Itu yang jadi poin lain adalah bagaimana misalkan prosesi pencetakan dan itu jadi masuk ke pendokumentasian dan pengarsipan juga mungkin yang untuk lebih lanjutnya gitu. Atau ada harapan lebih lanjut apa nih dari karya akhirnya yang dicetak dan dipamerkan itu? Sebetulnya gini, kenapa ini kita pamerkan dan ini menjadi dicetak? Di situ ada ketentuannya bahwa karya cetak ini akan menjadi hak milik dari TBY. Tapi hak cipta tetap ada si fotografernya. Jadi hak milik itu lebih ke nilai-nilai pengarsipan saja, karena siapa tahu nanti dari foto yang terlihat artistik saja gitu ya, itu nanti mungkin kalau kita lihat dari segi histori atau segi arsip mungkin 20 atau 30 tahun lagi itu bisa membuka pengetahuan yang lain gitu, harapannya kan di situ. Nah, jadi memang karya ini akan dimiliki TBY, tapi kalaupun nanti ke depannya ada proses perjanjian berikutnya dan tidak mungkin dipamerkan lagi sih, karena hanya dipamerkan di sini. Misalnya ada kerjasama di depannya ada seperti apa, atau nanti akan digunakan sebagai riset dan sebagainya, akan kita kembalikan lagi ke fotografernya gitu. Fotografernya yang punya hak ciptanya ya, masing-masing. Karena hak cipta tetap milik fotografer bukan dari TBY. Dan itu kayaknya ada klausul di ketentuan gitu ya. Jadi tidak akan digunakan TBY untuk kepentingan komersial tuh enggak ya. Jadi jangan khawatir untuk para peserta ya, ketika foto jadi hak milik TBY nanti dipakai untuk komersial TBY enggak kayak gitu. Hanya untuk kepentingan internal TBY, untuk apa internal TBY aja atau untuk TBY nggak akan dijual, enggak. Salah satunya pelestarian budaya dalam bentuk lain seperti itu ya. Seperti anunya apa salamnya, lestari budayaku. Boleh coba kali ya kita bareng-bareng. Tiba-tiba pengen ada gesturnya nih. Kalau harapan dari Pak Budi sendiri misalkan melihat dari kan udah banyak banget ya. Tadi nggak ada pembatasan akhirnya dari mediumnya apa, maksudnya dari alatnya seperti itu. Tapi ada nggak sih biasanya dari kurator tuh ada pengharapan-pengharapan ya, misalkan keinginan semoga seperti apa hasil fotografinya misalkan gitu, atau mungkin semoga yang ditangkap nih tidak hanya situasi tertentu misalkan. Itu gimana kalau dari harapan Pak Budi dan juga Mas Dito? Apa ya? Siapa sih? Jawab. Iya. Pak Budi dulu ya. Mungkin ini bisa di clue ya, atau bocoran penilaiannya seperti apa sih ya. Tadi sampaikan ketika alat dibebaskan, tentunya masalah teknis bisa dibilang lewat lah itu. Tapi fotografi kan tidak hanya masalah teknis tadi ya. Seperti saya sampaikan tadi ada beberapa hal, misalnya komposisi bisa dibagi lagi ya, komposisi warna, permainan warna, bentuk keserasian dan sebagainya. Kemudian ada momen misalnya ya. Mungkin dengan objek yang sama, seorang penari jadilan misalnya, ketika dia sedang kondisi tersenyum misalnya dengan rias yang ini lebih menarik dibanding ketika dia kondisi diam, cool.
Itu kan hal-hal itu sifatnya non teknis ya. Pakai kamera HP, kamera selalu bisa seperti itu. Tapi nunggu momen ketika dia plengeh, jepret, nah itu yang susah. Nggak semua fotografer punya kepekaan nunggu sampai momen seperti itu. Itu dia. Momen gerak ya, itu kan Momen juga ada gerak, momentumnya ya, iya, mengabadikannya. momentumnya itu. Kayak waktu yang tepat gitu. Betul. Nah ini juga kayak waktu yang tepat untuk menjemur kedua narasumber kami. Sekarang akhirnya sinar mataharinya balik ke Pak Lestari Budi. budaya kita. Malah lagi yang dilindungi nih kayaknya. Terima kasih gitu kan akhirnya. Ini juga yang akhirnya sering juga nih, kalau Gia sih ini nggak tahu ya apakah kegelisahan bersama atau hanya di sebagian orang. Biasanya kalau di beberapa pameran ini visual tapi didampingi dengan teks yang cukup panjang. Apakah nanti di pameran fotografi ini juga akan ada pendampingan teks secara tekstual ya, maksudnya teks secara tulisan, atau sebetulnya akan difokuskan ke bagaimana fotografer ini bisa menggambarkan apa yang ingin disampaikannya dari foto tersebut? Sebetulnya posisi teks di sini bukan di posisi teks untuk mendampingi setiap foto ya, tapi lebih ke posisi si fotografer itu untuk melihat perhelatan ini gitu, dan bagaimana tema ini bisa ditangkap oleh audien lebih luas. Sebetulnya itu aja sih. Jadi bukan ada foto ada teks, ada foto teks, itu bukan sih. Jadi teks kuratorial yang akan kami tulis bertiga ini juga akan dalam posisi kita masing-masing untuk melihat posisi fotografi yang dilakukan oleh fotografer itu, dan dengan konsep dari semarak budaya yang ada di sini. Lebih di situ sih. Lebih ke situ ya, eksplorasinya bagaimana akhirnya melihat ya, atau merespon mungkin ya, merespon juga, saling merespon dari situasi fotografi, kemudian dengan adanya semarak budaya yang ada di sekitaran Taman Budaya Yogyakarta. Dan semoga memang ini juga bisa menjadi satu gebrakan lain ya. Memang bagaimana fotografi ini bisa kita mungkin salurkan ya, tidak hanya di media sosial sendiri untuk dokumentasi pribadi misalkan, atau lagi kalau Mas Dito sama Pak Budi suka selfie nggak ya? Kira-kira penasaran gitu dari tadi. Sebetulnya kalau yang fotografer itu malah Pak Budi sama Mas Rangga sih fotografer. Saya malah bukan fotografer. Gitu. Model ya? Model. Oh model, wow langsung model. Apa jangan-jangan Pak Budi juga sebenarnya kerja sampingannya adalah model ya? Gitu. Model kurban. Waduh, menjelang Idul Adha kayaknya gitu. Oke, karena tadi juga mungkin sudah dibahas sedikit tentang bagaimana teks kuratorial yang akan disusun oleh ketiga kurator gitu. Tapi biasanya kan ini karena ada lomba, kemudian dipamerkan, ada juri, ada kurator. Nah ini akhirnya interaksi keduanya seperti apa nih? Apakah tim kurator juga nanti akan ikut memutuskan siapa saja yang akan masuk atau juara gitu, atau gimana prosesnya nih Mas Dito? Sebetulnya memang ini sangat beragam ya, artinya posisi kami di sini memang sebagai kurator gitu. Jadi tapi di pemilih pemenang itu tetap dari kewenangan juri, karena ada tulisannya apa, keputusan juri tidak bisa diganggu gugat kan biasanya gitu. Tapi kan memang lanskap apa yang dilakukan juri, kisi-kisi yang akan dilakukan juri itu memang kewenangan dari kurator. Jadi kita hanya membuat rambu-rambu garis di mana proses pemilihannya itu seperti apa. Jadi kalaupun kami hadir atau tidak, sebetulnya hasilnya pasti sama aja gitu. Jadi memang posisi kami mengkurasi dan memberikan apa namanya kisi-kisi dari rambu-rambu perhelatan ini, dan posisi juri memang kewenangannya lebih ke memilih sejauh mana yang ini untuk layak untuk dimenangkan dan mana yang layak untuk dipamerkan bersama. Karena memang itulah kenapa jurinya juga memilih banyak sekali, ada 5 gitu. Karena dipilih keragamannya itu yang menjadi titik poin di acara ini. Oke. Pak Budi, ini kan dari tadi disebutnya 50 yang akan dipamerkan. Iya. Itu ada alasan tertentu nggak? Kenapa dipilihnya cuma 50 misalkan? Sesuai umurnya Pak Budi. Oh gitu, ternyata sesuai umur Sobat Budaya. Nggak kelihatan kok, tetap kelihatannya 5 tahun gitu. Mas Dito ya? 50 apa 60 ya? 60. Oh 60 malahan ya? Itu kenapa ya? Cuma 50 misalkan. Enggak, sebenarnya kalau kita merespon galeri yang ada di TBY ini luas banget ya. Jadi sebenarnya 50 itu terlalu sedikit ya sebenarnya. Apalagi nanti dicetak ukuran berapa? 10R. 10R ya. 10R. Kita kemarin sudah survei. Oh ya, kita juga udah briefing dengan juri-juri ya. Jadi udah ada kesepakatan. Kita juga sudah survei ke galeri yang akan dijadikan sebagai tempat pameran, dan ternyata cukup luas. Dan itu hanya dipakai separuh galeri TBY ini.
dipakai separuh aja. Kalau untuk pameran 50 foto dengan ukuran 10R ini sebenarnya juga terlalu minimalis ya. Tapi bukan berarti minimalis itu jelek. Kadang-kadang membuat minimalis itu yang lebih susah bahkan dibanding membuat yang rame hingar-bingar lebih gampang ya. Bagaimana minimalis tapi tetap kreatif, tetap art, nah itu yang lebih susah. Jadi sebenarnya nggak ada pangsit kenapa 50 dapat ilham dari mana, enggak ya. Tapi kami kira cukup ideal ya. Lebih dari 50 mungkin terlalu banyak, kurang dari 50 mungkin terlalu sedikit. Itu juga memang yang sulit adalah bagaimana misalkan cuma ada 3 orang tapi harus terasa ada 1000 orang. Itu memang ini ya kadang. Yang 1000 kasat mata. Waduh. Aduh, bukan dia Mas Dito lagi ya pokoknya ya. Kayak apa-apa yang agak menyeramkan Mas Dito aja langsung ditaruh. Tampangnya horor. Pokoknya langsung horor, langsung diinikan. Dan juga mungkin kembali lagi yang mau digunakan galeri yang di lantai 1. Lantai 1 Taman Budaya ya. Kalau Sobat Budaya belum tahu makanya main ke Taman Budaya gitu. Bisa tanya ke beberapa bapak-bapak yang bertugas di depan. Kalau enggak nanti pas ada event pasar kangen. Itu tanggal berapa? Pasar Kangen? Hampir sama dengan pameran kita ya. Oke, berbarengan berarti ya, ternyata ya. Berbarengan. Ramainya nggak cuma di dalam tapi di luar. Kita kan pembukaan 26. Pasar Kangen 27. Oke, gitu. Besoknya berarti sehari itu ya. Jadi kalau misalkan lagi masa liburan sekolah gitu untuk juga entah itu warga Jogja atau warga luar Jogja. Pokoknya highly recommended deh. Highly recommended. Nggak ada gesturnya tapi ya highly recommended gitu. Untuk mengikuti lomba dan juga pamerannya ya. Untuk fotografi ini dari Taman Budaya Yogyakarta. Oke, dan juga untuk Sobat Budaya sekali lagi dia ingatkan kalau misalnya Sobat Budaya mau mengikuti lomba fotografi karena ini ada mungkin penjagaan dari identitas atau juga mungkin karyanya, ini nggak bisa diupload ya di sosial media, tapi dengan cara dikirimkan. Dikirimkannya kemana? Dia kasih tugas untuk Sobat Budaya untuk cek lagi Instagramnya dari Taman Budaya Yogyakarta. Kita masih akan bertanya-tanya lagi, tapi nggak akan dia spill dulu mau nanya apa atau ngobrol apa dengan Mas Dito dan juga Pak Budi, atau ada gimmick apa lagi dari keduanya. Karena matahari udah enggan nih menyinari mereka. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Sobat Budaya, gue masih bersama Sobat Budaya dan juga Mas Dito dan Pak Budi di podcast Taman Budaya Yogyakarta. Sebetulnya tadi pas jeda seru banget ya obrolannya. Ini gimana, ada manipulasi juga bahkan. Walaupun sebenarnya kalau di rangkaian lomba fotografinya tidak boleh ada manipulasi ya Pak ya. Sama sekali nanti akan dicek oleh kurator dan juga juri-jurinya nih Sobat Budaya. Tapi kalau kita lagi pengen ngomongin manipulasi, ini sebetulnya masih berhubungan dengan namanya fotografi dan juga desain. Kayak tadi kalau Pak Budi, kalau misalkan Sobat Budaya juga udah lihat-lihat nih tim kuratornya terus langsung cek di Instagramnya, ini banyak nih karya-karya AI atau Artificial Intelligence gitu. Ini juga kemarin sudah dibagikan di Creative Sharing ya Pak Budi? Nah itu mungkin kita akan cari tahu manipulatif apa Pak Budi ini? Atau jangan-jangan Mas Dito ya yang manipulatif banget dari tadi diam dengan gestur-gesturnya. Nah mungkin kita lagi pengen dibagikan mungkin ya sedikit tentang AI itu sendiri, gimana sih Pak Budi saat ini di Indonesia tuh udah sejauh apa? Ya, boleh kaitannya dengan kami sama Dito kan sebenarnya dosen DKV ya. DKV bukan khusus pada fotografi ya. Jadi ada sih unggahan di TikTok, unggahan dari akun Rio Purba kalau salah, dia pemain lama di situ. Dia bilang desainer 2010 bikin poster gambar gajah ngadep ke sini. Klien udah setuju, keren. Bisa nggak itu gajahnya ngadep ke belakang, kelihatan ekornya? Nah kalau 2010 harus motret lagi, keragunan lagi. Hari ini enggak. Oke Pak, tunggu berapa detik. Baik. Gini Pak, jadi kalau ditanyakan ini yang lagi rame, gak bahaya tah gitu ya? Iya bisa bahaya juga gitu, bahkan bukan hanya mungkin akan memangkas sekian banyak profesi, ilustrator, desainer, fotografer dan sebagainya, bahkan lebih dari itu bisa untuk kepentingan kejahatan ya. Jadi
seperti video fake, foto fake itu kan membahayakan sebenarnya. Dan ini juga menjadi kewajiban bapak-bapak yang di atasan untuk merumuskan regulasinya seperti apa sih ketika ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Bapak di atas sana? Di atas sana. Langsung. Jadi kita langsung lihat semua ke atas. Bahkan ini kemarin juga pas creative sharing, kalau dari lebih ke atas lagi, ini halal apa haram sih kayak gini? Karena sebenarnya cara kerja IA itu kan ngambil foto database dari foto orang yang mungkin tanpa bilang, tanpa izin, ya sehingga tadi ini bahkan kemarin ada yang nanya ke saya, Pak Budi gelisah nggak? Saya bilang gelisah ya, gelisah. Bahkan saya sampaikan ini ciri-ciri Dajjal mau muncul itu. Waduh. Kalau serius sekarang, ternyata. iya kalau sekarang kita hanya dari foto, video, mungkin dengan teknologi hologram kita menghadirkan orang sudah mati ada di depan kita, kenapa tidak? Konon Dajjal bisa menghidupkan orang mati dengan teknologi hologram seperti itu. Jadi kalau kaitan dengan tadi, ya ini kemajuan dan memang bahkan pencetus AI sendiri mengundurkan diri dari AI karena nggak kebayang bahwa dampaknya akan sedahsyat seperti sekarang, bahayanya seperti itu. Dan tadi di Indonesia terutama masih agak lemah ya, sehingga bahkan mungkin kalau teman-teman cek di media sosial tiap hari ada IE baru ya, yang bisa merubah suara, merubah video, merubah teks dan sebagainya. Dan tadi kalau ditanya nggak bahaya nggak, sebenarnya bahaya juga ya, bahaya juga. Tapi tentunya kita harus bijak lah menerapkan AI seperti itu ya. Termasuk saya juga kadang jadi kontributor di foto-foto ya di Microstock seperti itu. Ada beberapa situs yang memang tidak menerima foto hasil dari AI. Ada situs yang menerima foto AI tapi harus contreng ini adalah hasil AI dan masuknya semirip apapun dengan foto, ini maksudnya adalah ilustrasi, bukan masuk fotografi. Meskipun secara visual ini fotografi banget ya. Bahkan ada beberapa situs yang kalau foto kita yang kita upload di platform itu kemudian foto kita dipakai untuk orang lain, kita dapat komisi sebagai kontributor. Jadi di luar sana juga udah mulai bijak karena kayaknya nggak bisa direm yang kayak gitu akan terus itu. Itu ya, dia. gitu. Kalau ngutip tadi yang lagi populer adalah nggak bahaya tah. Nah kalau misalkan peserta atau sobat budaya mau ikutan lomba fotografi tapi udah kepikiran kayaknya langsung pakai teknologi AI aja, bahaya ya karena nanti akan terlihat ternyata Akan ya Pak Budi ya. Pasti ya. Wah, jangan coba-coba. jangan coba-coba. Ini ntar dulu Mas Dito kenapa ya dari tadi mikirin apa nih, jangan-jangan mikirin trik apa nih kira-kira, karena kalau dia lihat dari tadi Mas Dito nih lucu ya sebetulnya ya. Lucu-lucu batok. Lucu nih gitu. Apa karena kesehariannya juga berdekatan dengan AI atau meme gitu atau gimana nih? Apa nih? Apa nih ya? Apa? Nah ini juga pengen tahu sih kalau dari Mas Dito, kalau dia lihat Instagramnya kan ini seringnya ngupload tentang meme ya. Ya. Tapi kalau meme dengan AI itu gimana nih kontestasinya atau mungkin iringannya gitu Mas Dito? Ya kalau iringannya memang nggak ada iringannya ya, karena memang ini AI dan meme itu dua hal yang berbeda gitu ya. Tapi kalau kita dalam konteks digital, aktivasi digital hati ini itu memang ini sama posisinya. Nah kalau dari pertanyaannya bagaimana AI itu bahaya dan tidak, sebetulnya meme itu juga ada nilai-nilai ke situ itu, karena sama-sama meme itu anonim gitu. Anonim, dia tidak memiliki sebetulnya dia sumbernya siapa sih, karena dia menggunakan image ya, menggunakan satu image yang bisa diduplikasi dan diambil seenaknya juga dengan pesan apa yang ingin dibawa, mau politik, mau humor, mau satir, mau iseng aja, mau bahkan promosi. Bahkan sekarang saya sering lihat beberapa digital marketing mulai membuka isu-isu baru bahwa meme ini bisa menjadi strategi branding gitu ya, dengan foto-foto yang asal comot dan sebagainya. Nah sebetulnya kalau kita bicarakan di seminar kemarin, karena di sana kemarin ada creative sharing juga yang juga jadi bagian rangkaian dari program pameran ini. Jadi pameran ini ada creative sharing, ada lomba dan pameran gitu ya. Itu kenapa kita letakkan creative sharing itu di awal, karena itu sebagai gambaran gitu ya untuk teman-teman nantinya mau datang pameran atau mau ikut lomba, bahwa posisi teknologi dalam ranah fotografi itu sudah sejauh ini gitu. Sudah sangat jauh, sudah sangat beragam. Tapi kita kembalikan lagi gitu, sebetulnya posisi kita sebagai
manusia itu ada di mana gitu. Kalau tadi Pak Budi bilang sebetulnya bahaya banget gitu ya, bahaya banget posisi AI. Tapi kalau kita juga akan melihat, makanya tadi Pak Budi bilang kita harus bisa bijak. Nah, bijak itulah yang tidak dimiliki oleh teknologi sebetulnya. Dan kekuatan AI itu sebetulnya dari mana kita bisa membaca atau menulis apa yang akan kita bentuk gitu ya. AI bisa membuat sesuatu, bisa membuat sebuah gambar, tapi yang menulis itu tetap manusia, yang membuat tetap manusia. Dan sebagus apapun teknologinya, kalau yang menulis manusia itu tidak punya kreativitas, tidak punya imajinasi gitu ya, ya akan sama aja gitu. Saya bayangkan ketika kita punya imajinasi yang kuat, kita punya nilai-nilai kemanusiaan yang kuat, gimana sih kayak mau kayak perang aja ya, nilai-nilai kemanusiaan yang kuat, punya humanity yang bagus, punya kebijaksanaan yang bagus, dan punya eksplorasi yang bagus, digabungkan dengan teknologi, itu jadi sesuatu yang luar biasa gitu. Kalau cuma teknologi aja nggak ada nilai di sini, ya akan berantakan gitu. Itu juga jadi poin kayaknya kalau misalnya nanti besok ikut lomba fotografi, tadi harus ada itu ya, bagaimana teknologi dengan nilai atau poin apa yang pengen divisualkan mungkin ya. Dan ini juga sebetulnya pengen satu deh, dia tuh pengen tahu bagaimana misalkan tadi karena dokumentasi atau foto itu juga sangat berkaitan dengan yang namanya arsip misalkan gitu ya, atau pengarsipan. Kalau tadi kan juga disebutin bahwa semua bergantung pada imajinasi, kreativitas, dan kebijaksanaan gitu. Apalagi kembali ke tulisan semua manusia yang apa ya, kayak mungkin yang commendingnya ya, yang komennya adalah komendernya adalah manusia. Kalau tadi kita lihat segala hal yang berhubungan dengan AI ini adalah cukup berbahaya, tapi kan nggak selalu buruk atau berbahaya ya. Kalau kita coba pengen kaitkan dengan pengarsipan, misalkan dengan naskah-naskah sejarah gitu dulunya, apakah ini bisa digunakan juga atau dan terpercaya nggak ya kira-kira gitu? AI? Iya, AI. Nah, ini kemarin makanya posisinya Mas Rangga ngomong tentang sebagai arsip, Pak Budi ngomong sebagai AI, dan saya sebagai meme bercandanya, ini sebetulnya saling terkait ya. Posisi arsip memang kebenarannya yang utama, karena arsip itu dia harus merekam sedemikian rupa untuk menunjukkan bagaimana realitas yang terjadi saat itu terjadi. Nah, ketika dimasuki dengan teknologi AI, ini kan jadi kabur posisinya. Nilai-nilai sejarah, nilai-nilai hari itu yang terjadi seperti apa, dan sebagainya. Tapi, kalau kita lihat dari dua hal ini saya juga agak ngarang juga ya, sama bayangin mau ngomong apa. Ini kreativitasnya lagi dilihat nih. Dari dua hal ini sebetulnya, kalau kita bisa melihat sebagai sejarah itu kan berarti ada nilai yang di belakang. Jadi ada nilai waktu di situ, ada nilai waktu bagaimana past, present, future gitu, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Nah, dilihat di situ, kita lihat posisinya itu nanti di masa lalu itu seperti apa, gitu, seperti apa, dan di hari ini seperti apa, dan di masa depan seperti apa. Kalaupun dua hal, bisa juga AI itu bisa sebagai nilai sejarah juga, gitu. Karena yang dibaca AI hari ini itu berdasarkan yang sering terjadi hari ini. Jadi, tapi bakal kerasa sih ya, bakal kelihatan ya. Jadi, oh ternyata jangan salah ya, AI memang itu sifatnya manipulatif ya. Tapi kalau kita lihat AI 10 tahun yang ke depan, gitu, di 10 tahun yang ke depan, oh berarti di tahun itu yang terjadi kebanyakan seperti ini. Sama saja sebetulnya. Jadi dua hal ini AI sebagai melihat dari nilai sejarahnya juga bisa, di fotografi yang dalam konvensional melihat realitas yang real itu juga bisa. Tinggal nanti sudut pandang pengetahuan kita di 10 tahun atau 20 tahun ke depan, kita mau melihatnya itu melalui sudut pandang apa gitu. Melalui perkembangan kebaruan kah, atau bagaimana terjadi sisi-sisi kebudayaan hari ini, waktu di tahun itu seperti apa gitu. Jadi posisinya sama-sama sih. Itu akan kembali ke POV-nya kali ya. Kalau tadi yang populer bahaya tah gitu, nggak bahaya tah. Kalau ini juga akhirnya pesannya adalah bagaimana mengenai antara teknologi dan juga misalkan sejarah dan lain sebagainya kembali ke sudut pandang apa. Bisa disambungin nanti kita stitching aja bareng-bareng. Mungkin saya nambah dikit ya. Kemarin cukup viral akun Instagram akunnya namanya Yovanga. Dia AI-kan pahlawan nasional, bagaimana Panglima Polim, Pangeran Diponegoro yang selama ini kita hanya melihat
lukisannya yang mungkin tiap orang bisa berinterpretasi. Banyak kalau pakai sorban gini di Penegoro, banyak kalau pakai sanggul ini Kartini, banyak kalau pakai top ini Yovangga itu mencoba mereaksi dalam bentuk AI. Ada satu lagi akun Instagram namanya AI Nusantara. Bahkan dia meng-AI-kan relief di candi. Bahkan bisa memvisualkan perang Padri, Gajah Mada seperti apa dulu itu kalau kaitannya dengan sejarah. Meskipun mungkin bisa jadi miss ya, tapi kalau saya baca akun itu dia berdasarkan data ya. Jadi terjadi pada tahun berapa, soalnya seperti apa. Tadi relief di candi ketika jadi EA kelihatan seperti manusia utuh, padahal itu dari sebuah relief candi yang kadang mengalami distorsi dari bentuknya karena relief candi kan tidak semuanya proporsional, tapi kemudian dia EA-kan menjadi seperti Borobudur sebelum seperti sekarang, dulu seperti apa sih, sekitar ada danau, ada apa, itu bisa dilihat seperti itu. Itu bisa dilihat di akun Instagram IAI Nusantara kalau salah. Dia cukup aktif ya upload mengaitkan IAI dengan zaman-zaman prasejarah dulu. Nah ini makin luas lagi ya. Jadi tadi ada 3 masa lalu, masa kini, dan masa depan gitu kayaknya. Dan itu semua bisa dilakukan oleh AI. Kita bisa menghadirkan dinosaurus yang sudah punah sekian abad yang lalu hari ini. Bahkan kita bisa combine dinosaurus dalam bentuk robot yang mungkin akan hadir pada sekian tahun yang ke depan. Tinggal tuliskan prompt komen gitu jadi. Wah itu dia nih. Wah ini kayaknya semoga untuk Sobat Budaya yang dari tadi pengen daftar makin kebayang ya seperti apa sih sebenarnya perkembangan teknologi dan juga fotografi atau bahkan desain gitu yang nanti bisa ngebantu Sobat Budaya untuk bisa menangkap momentum yang ada di sekitaran Taman Budaya Yogyakarta. Karena kayaknya matahari sudah semakin terang gitu, dia mau tanya dulu atau mungkin ada satu hal yang ingin disampaikan dari Pak Budi dan juga Mas Tito dalam rangkaian acaranya dari creative sharing, kemudian juga lomba dan pameran fotografi Taman Budaya Yogyakarta. Dari Mas Tito dulu, monggo. Apa yang disampaikan, kayak motivator nanti kalau nyampaikan acara-acara motivasi. Mungkin ini aja sih, mungkin buat teman-teman yang ingin terlibat di acara ini menjadi bagian dari acara ini mungkin bisa ikut lomba, bisa mengeksplorasi lebih dari TBY, dan mungkin juga yang ingin ikut serta saja tidak ikut lomba juga bisa mendatangi untuk pamerannya. Tapi yang jelas dari acara ini sebetulnya ingin secara filosofisnya kan mengajak bahwa kita menjadi bagian masyarakat itu punya sumbangsi apa sih terhadap kebudayaan, terutama untuk merekam apa yang terjadi di hari ini. Dan bagaimana kita bisa nggak dengan bijak itu, rekaman-rekaman itu bisa kita sampaikan dengan apa namanya, dengan bentuk eksplorasi yang lebih. Sebetulnya itu aja sih. Oke, Pak Budi? Iya, yang jelas event ini seru deh. Jadi karena di awal kita sampaikan bahwa semua orang sekarang jadi fotografer tuh bisa ya, dengan alat apapun bisa. Dan TBY menyediakan event ini untuk mengeksplor semua itu. Jadi kalau selama ini hanya foto selfie upload di medsos mungkin ada kepuasan, tapi beda ketika ikut lomba seperti ini, apalagi ikut dipamerkan di TBY, apalagi ikut dapat hadiahnya, ini surprise ya. Itu yang jelas ramaikan acara ini. Baik, nah pokoknya tadi udah langsung ya dibilang bahwasanya ini udah pasti seru. Karena lihat aja kuratornya aja dari tadi gimmick terus kayaknya ya. Jadi dia udah capek ketawa sebetulnya, jadi bingung ikutan nggak ya gitu. Dan ini juga cukup menarik poin-poinnya bagaimana kita bisa saling berkontribusi ya, melihat bagaimana mengarsipkan di sekitar dan lain sebagainya. Juga ada value-value lain yang bisa kita coba aplikasikan dengan bentuk dan wadah yang beragam gitu selain media sosial. Dan pokoknya Sobat Budaya kalau misalkan mau ikutan lomba fotografi ini dan juga pengen jadi bagian dari pameran ya, untuk Sobat Budaya bisa cek langsung Instagramnya @Taman Budaya Yogyakarta. Kembali lagi untuk timelinenya ini cukup panjang sekali rangkaiannya, dari 2 sampai dengan 27 Juni untuk pengambilan gambar, kemudian juga akan ada pengumumannya di tanggal 26 sekaligus dengan pamerannya ya. Dan juga tentunya untuk pamerannya sendiri dari tanggal 26 Juli hingga 30 Juli 2023.
kita akhiri podcast Taman Budaya Yogyakarta sampai saat ini. Semoga apapun yang direncanakan ini oleh Mas Dito, kemudian juga Pak Budi dan Mas Rangga selaku kurator ini bisa berjalan dengan lancar sampai pameran berakhir nanti. Dan juga tentunya terima kasih Sobat Budaya untuk waktunya dan tempatnya yang tentu beragam sekali ya POV-nya ya. Dan Gia pamit selaku juga host di podcast kali ini. Terima kasih. Untuk itu Gia pamit sekali lagi untuk Sobat Budaya. Salam budaya, lestari budayaku.